Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ogi. Pada video kali ini, saya mau berbagi aplikasi AirShiny, yang mana aplikasi AirShiny yang saya buat ini untuk melakukan perhitungan analisis of variance atau ANOVA, uji Kruskal-Wallis, uji post hoc atau uji lanjutan seperti uji LSD, Mann-Whitney, 2K, dan Games-Howell. Oke ya, jadi kode program aplikasinya dapat di-download gratis di ini dia. Share www.shareyourshinyapp.id. Nah, ini alamatnya. Teman-teman bisa download aplikasinya di bagian download. Nih, tinggal download. Seperti ini nanti, tinggal download. Isinya apa aja? Isinya itu, nah ini dia. Setelah diekstrak, dalamnya itu ada UI, ada server, ada modul, nah ada aplikasi statistika. Jadi yang dibuka di RStudio-nya, jadi yang dibuka ada file UI-nya. UI-nya itu yang ini UI-nya, ini servernya udah ada, dan ini aplikasi statistikanya. Ini dia, dalam modul ya, aplikasi statistikanya. Jangan lupa teman-teman sudah menginstal paket AirShiny, AirHandson Table, sampai AirStatics. Kalau belum diinstal nanti nggak bisa jalan, karena fungsi-fungsi untuk melakukan Kruskal, ANOVA ada di dalam beberapa paket tersebut. Seperti itu. Nah, coba kita jalankan aplikasinya, pilih Run App. Tunggu dulu ya. Lagi proses, nah muncul dia. Ini tampilan awal ketika aplikasinya dijalankan. Nah, teman-teman diminta untuk mengupload datanya. Nah, datanya ini sudah ada, namanya itu sudah saya siapkan, namanya data latihan dalam Excel. Nah, data latihan ini ada variabel kelas, ada matematika, ada fisika, ada biologi. Ini untuk anak-anak di kelas A. Ini nilai matematikanya, ini nilai fisikanya. Ini ketika anak-anak di kelas B ya, ada nilai matematika, fisika, biologi. Kemudian ini anak-anak yang ada di kelas C ya. Kemudian ini anak-anak yang ada di kelas D. Jadi di sini ada 4 kelas ya, ada 4 kelas, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Ini anak-anaknya nih semua. Ada masing-masing punya nilai matematika, nilai fisika, sama biologi. Nah, kita akan coba menggunakan ANOVA untuk menguji apakah kita coba menggunakan ANOVA, Kruskal untuk menguji data-data ini. Ya, nanti kita bandingkan dengan SPSS, sama nggak hasilnya. Nah, kemudian ini udah dijalankan, kita upload dulu datanya. Nah, namanya data latihan. Nah, ini kan belum muncul ya. Kita bisa pilih semikolon, belum cocok, tab, belum cocok, pilih XLSX. Nah, ternyata ketika data Excel itu yang cocok tadi formatnya XLSX. Nah, di sini kita lihat, kalau pada ANOVA itu kan ada variabel independen sama dependen. Independen itu yang mempengaruhi, dependen variabel yang dipengaruhi. Jadi di sini apakah kelas itu mempengaruhi nilai matematika? Nah, bisa kita uji. Nah, kita lihat nih hasilnya. Nah, jadi di sini memang kita harus memilih salah satu aja ya. Jadi untuk variabel independennya ada satu, kelas. Jadi kelas mempengaruhi nilai matematika bisa. Kelas mempengaruhi fisika bisa. Tapi untuk saat ini kita coba uji apakah kelas mempengaruhi nilai matematika atau apakah ada perbedaan nilai matematika di antara kelas A, B, dan C. Kita lihat hasil ANOVA-nya. Nah, ini hasil ANOVA-nya. Ini hasil Kruskalnya. Teman-teman bisa atur desimalnya, 3 angka atau 2 angka, atau 1 angka, atau 6 angka.
Nah, jadi di sini sudah ada hasil ANOVA, p-value ANOVA sama Kruskal. Nah, kalau kita menggunakan SPSS, ini datanya sudah saya pindahkan ke SPSS, analyze, compare means, one way ANOVA, kelasnya di sini, matematikanya di sini, kita pilih OK. Nah, di sini kita dapat nilai dari SPSS-nya, kita bisa lihat di bawah, ya, kita lihat nilai sig. Nilai sig itu namanya nilai p-value. Nah, p-value dari ANOVA, sig-nya 0.120. Menggunakan R shiny, berapa tadi p-value-nya? Menggunakan R shiny tadi p-value-nya sama 0,12 ya. 0.12. 0 juga nggak masalah karena belakangnya 0 itu bisa dihapus. Oke, jadi sama ya. Nah, kalau kita lihat Kruskal p-value-nya 0,15. Jadi menggunakan R shiny nilai p-value Kruskalnya berapa? Di sini bisa kita lihat 0,15. Nah, kalau kita p-value Kruskal untuk SPSS berapa? Yuk, coba kita gunakan SPSS. Analyze, non-parametric, k-independent, kelas sama matematika. Di sini 1 sama 4. 1 tuh yang paling rendah, kelas A. 4 tuh yang paling tinggi, kelas D. Continue OK. Nah, dari hasil SPSS nilainya adalah di sini nilainya asimsik-nya nih, asimsik. Nilainya kita lihat asimsik. Itu nilainya 0,150. Jadi sama, nggak ada beda. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau uji post hoc-nya, kalau di R shiny ini sudah ada apa? Sudah ada nilainya nih. Nah, ini dia. Kita bisa lihat p-value ini A dibanding dengan B, ini p-value LSD-nya. A dibanding dengan B, ini untuk main Whitney-nya. Jadi lengkap. A dibanding B, ini Gamas-Howell-nya. A dibanding B, ini 2K-nya. Nah, itu dia. Coba kita sama nggak dengan apa? Dengan SPSS. Dari LSD dulu. Misalkan nih kita lihat A versus B. A versus B untuk LSD dari R shiny berapa? Itu p-value-nya 0.6884 atau kalau 3 angka 0.688. Ini untuk LSD-nya. Kalau untuk main Whitney-nya kita lihat ya. Main Whitney-nya 0,711. 0.711. Kalau untuk Gamas-Howell-nya untuk Gamas-Howell 0,972. Nah, untuk satu lagi untuk 2K-nya 2K-nya 0,977 ya. 977. Nah, inilah untuk R shiny-nya. Nah, sekarang kalau kita gunakan SPSS gimana? Ini contoh satunya aja ya. Teman-teman bisa coba. Analyze, compare means, one way ANOVA. Nah, di post hoc, teman-teman bisa pilih LSD, 2K, Gamas-Howell. Tuh ya. Nanti main Whitney-nya nanti. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Ini dia. Kita bisa lihat untuk versi SPSS-nya. Kita copy dulu, kita pindahin. Ini untuk versi SPSS-nya, kita hapus dulu. Ya, ini untuk SPSS-nya. Untuk SPSS-nya A dibanding dengan B. Ini A dibanding B. 0,977. Sama nggak ya? A dibanding dengan B. LSD-nya tunggu ya. Oh, sorry, ini 2K. Ini 2K, LSD dulu. Sorry, LSD-nya di bawah. Oh, ini LSD nih, LSD. Nah, ini 0,688. Sama ya, R shiny dengan LSD SPSS sama. Nah, untuk main Whitney kita abaikan dulu. Ini untuk SPSS. Untuk Gamas-Howell yang mana nih? SPSS-nya Gamas-Howell. Gamas-Howell nih, Gamas-Howell. 0, A dibanding dengan B 0,972. Sama nggak dengan R shiny? Sama ya, sama. Untuk 2K-nya
Ini SPSS-nya. Untuk 2K-nya versi SPSS mana ya? Nah, di atas dia. 0,977 A dibanding B. Sama nggak? Sama, jadi nggak ada beda. Terakhir main Whitney-nya A dibanding B. Untuk SPSS-nya. Untuk main Whitney-nya, caranya analyze non-parametric ini to independent sample kelas matematika 1 sama 2. Nah, berapa nilai asimsiknya? 0,711 untuk SPSS. 0,7. Sama nggak? Ternyata sama. Jadi nggak ada beda hasil SPSS dengan AirShiny. Seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan juga aplikasi AirShiny saya ini secara online dengan pilih try yang online ini. Jadi internetnya harus diaktifkan dulu. Diaktifkan. Teman-teman klik link ini, maka teman-teman bisa gunakan secara online. Nah, dia lagi loading nih, kita tunggu dulu. Mudah-mudahan cepat dia aksesnya. Ini secara online nih. Kita upload dulu ya. Browse. Datanya kita upload. Pilih Excel ya. Nah, muncul kan? Nih, berhasil muncul dia. Ini hasilnya ya, seperti tadi. 3 angka bisa. Oke, ini hasilnya udah muncul. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.